Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hadir Setiagono dari kelas 11 IPS 2, absen nomor 2. Di video ini saya akan memberitahukan materi tentang pendudukan Jepang di Indonesia. Mulai dari awalnya, Jepang masuk ke Indonesia, ada banyak berbagai atau beragam sambutan yang diterima Jepang dari negara Indonesia. Saat pertama kali Jepang datang, ada yang menerima dengan baik dan ada juga yang menerima dengan baik juga, namun tetap berhati-hati karena takut adanya ekspansi wilayah oleh Jepang, yaitu adalah perluasan wilayah Jepang di Indonesia. Nah, yang apa namanya memberikan sambutan baik ini, kenapa Jepang disambut dengan baik di Indonesia? Yang pertama, karena adanya Jepang menjanjikan kemerdekaan. Nah, yang kedua adalah Jepang menjanjikan kemerdekaan secara bertahap di negara-negara di Asia. Lalu yang ketiga, Jepang memberikan kemudahan untuk menjalankan ibadah agama, mengibarkan bendera merah putih dan juga mengumandangkan lagu Indonesia Raya. Dan yang terakhir adalah Jepang seperti mengeluarkan propaganda adalah maksudnya Jepang seperti saudara tua negara-negara Asia dan mengeluarkan propaganda Nippon Cahaya Asia, Nippon Pelindung Asia, dan Pemimpin Asia yang diketuai oleh salah satu tokoh nasional yaitu Mr. Syamsuddin. Di yang kedua yaitu adalah setelah menjajah Indonesia, Jepang membagi 3 wilayah militer. Yang pertama adalah daerah Jawa dan Madura yang pusatnya adalah di Batavia di bawah kendali Kaigun. Yang kedua adalah daerah Sumatera dan Semenanjung Melayu dengan pusat di Singapura dan di bawah kepemimpinan atau kendali dari Rikugun. Dan yang terakhir atau yang ketiga adalah di mana itu di Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua, yaitu di bawah kendali Kaigun. Bagi yang belum tahu, Kaigun dan Rikigun itu apa? Kaigun itu adalah Angkatan Laut Tentara Jepang dan Rikigun adalah Tentara Angkatan Udara Tentara Jepang. Lalu selanjutnya adalah Jepang memperkenalkan sistem baru yaitu Tonarigumi, atau yang kita bisa sebut sekarang adalah RT atau rukun tetangga. Tujuannya adalah membangun gerakan pertahanan masyarakat dengan sistem gotong royong. Lalu mari kita kenal bahasa-bahasa Jepang yang berkaitan dengan militer waktu Indonesia dijajah. Yang pertama adalah Keibodan. Keibodan itu adalah barisan pembantu polisi. Yang kedua adalah Seinendan, yaitu barisan pemuda. Dan yang ketiga Fujinkai atau barisan wanita. Yang keempat ada Heiho atau barisan cadangan prajurit. Nah, yang kelima ada Peta adalah pembela tanah air. Yang keenam ada Putera pakai yaitu adalah pusat tenaga rakyat. Yang selanjutnya ada Jawa Hokokai, yaitu perhimpunan kebaktian Jawa. Ya, yang selanjutnya adalah Jibakutai atau pasukan berani mati. Ya, yang selanjutnya adalah Kampetai atau barisan polisi rahasia, jadi semacam intel seperti itu. Yang selanjutnya adalah Gokukotai atau laskar pelajar, jadi para pelajar-pelajarnya biar masyarakatnya tidak terlalu terlambat majunya. Terus yang terakhir adalah Sushi Shintai atau barisan pelopornya. Selanjutnya yaitu adalah dampak pendudukan Jepang di Indonesia. Yang pertama yaitu di bidang politik, yaitu mendorong penggunaan bahasa Jawa dan bahasa Indonesia di sini. Yang kedua adalah mendorong terjadinya propaganda 3A yang tadi seperti saya sebutkan di awal video. Lalu yang ketiga adalah membentuk kembalinya organisasi untuk mewujudkan kemerdekaan Indonesia. Nah, yang keempat ada membentuk Badan Pertimbangan Pusat 1 Agustus 1943 yang disebut dengan Chousangi yang dipimpin oleh Soekarno. Dan yang terakhir adalah mendirikan Jawa Hokokai pada 1944 yang saya sebutkan tadi. Lalu dampak ekonomi yaitu menyita aset-aset ekonomi yang penting, seluruh hasil perkebunan, terus melakukan pengawasan ketat. Lalu kebijakan self-sufurici atau kemandirian kepada wilayah-wilayah yang dikuasai oleh Jepang. Dan yang terakhir adalah setoran wajib atau romusa. Selanjutnya ada dampak sosialnya nih, selain ekonomi dan politik. Sosial yaitu adanya
berdirinya kelompok Romusa yang saya sebutkan tadi. Terus adanya Jugun Ianfu. Apa kalian tahu Jugun Ianfu? Jugun Ianfu adalah seperti sekelompok wanita penghibur, ya. Disebutnya di Jepang seperti itu. Lalu yang itu selanjutnya adalah sistem pendidikan di Indonesia sewaktu penjajahan Jepang semakin memburuk. Selain dampak yang tadi, ada juga dampak kebudayaan nih yang paling utama nih. Maksudnya yang pasti semua orang hampir tahu, yaitu adalah kedisiplinan, budaya disiplin dan keras, yaitu salah satunya adalah kebijakan adanya seikere. Bagi yang belum tahu seikere merupakan sebuah penghormatan kepada kaisar Jepang dengan membungkukkan badan ke arah matahari terbit. Oke, kita lanjut ke materi yang terakhir. Materi yang terakhir adalah perjuangan bangsa-bangsa, anak-anak bangsa orang-orang Indonesia meraih kemerdekaan agar Indonesia bisa merdeka. Yang pertama adalah perjuangan dengan cara kooperatif. Apa itu kooperatif? Yaitu dengan kerjasama. Jadi mereka pahlawan dulu bekerja sama untuk meraih kemerdekaan. Yang pertama itu seperti dipimpin oleh pimpinan putra, yaitu Pusat Tenaga Kerja yang berisikan 4 serangkai. Bagi yang belum tahu 4 serangkai, mereka itu terkenal, yaitu Soekarno, Muhammad Hatta, Ki Hajar Dewantara, dan Kiai Haji Mas Mansur. Nah, mereka itu tugas mereka waktu itu adalah membangkitkan rasa nasional atau jiwa nasional mereka, bangsa-bangsa Indonesia, agar bangkit baik secara langsung maupun secara tidak langsung, seperti melalui media massa yang waktu itu seperti radio. Dan selanjutnya adalah pergerakan bawah tanah, dan yang terakhir adalah perlawanan yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi dan untuk menentang kebijakan Jepang. Oke, sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Maaf sekali bila banyak salah sebut, salah kata, ataupun tindakan saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.